Mungkin laporkan ke Bawaslu kan. Tadi saya nggak potong, ya kan? Bahkan saking sempurnanya undang-undang kita, ketika penyelenggara pemilu dianggap tidak perform seperti kata senior saya, Bu Sira Prayuna, kita bisa laporkan ke DKPP, gitu kan? Ditempuh nggak Pak Sira Prayuna laporannya ditindaklanjuti? Menempuh laporan nggak ke DKPP kalau menganggap tidak profesional? Jangan baru menganggap Bawaslu tidak profesional setelah pengumuman bahwa kalah. Maka itu saya katakan inilah respon paling brutal pihak yang kalah gitu. Saya kira Mas Habib nggak boleh gini. Ditanya ke DKPP ya ditempuh. Jadi dengar dulu. Persoalan yang mana? Persoalan laporan ke menteri itu. Kan ini putusan DKPP sudah banyak. Tidak harus saya yang melakukan, Pak. Anda bilang nggak puas dengan laporan Anda tidak ditindaklanjuti sebagai lawyer puluhan tahun. Tapi Anda tidak melaporkan ke DKPP. Karena laporan ke DKPP sudah cukup banyak. Bahkan sudah diputuskan bahwa kenapa Anda nggak akan profesional? Penyelenggara pemilu tidak melaksanakan prinsip pemilu. Dan konteks apa? Dalam konteks bukan makanya dalam konteks persoalan Bang Sira Prayuna, abangku seniorku yang laporan tidak ditindaklanjuti. Konteks, abang lapor atau tidak? Bahwa Bawaslu tidak masuk dalam konteks itu. Ya konteks apa yang Anda konteks itu? Dalam konteks laporan abang. Apa bilang nih laporin seorang menteri? Ya kan lalu abang bilang laporan kalau bansos. Ini bukan soal bansos ya. Saya mau jawab. Saya nanya abang lapor nggak? Lo kan banyak laporan yang sudah diajukan. Tidak harus saya banyak laporan sudah diajukan. Dan artinya gini. Bang, undang-undang kita udah lengkap Bang, ya. Ada di KPP. Bahkan kita mengakomodir apa Bang namanya pemantau. Dari luar juga boleh. Jadi melakukan pemantauan, memberikan pendapat. Tidak istilahnya pemantau di undang-undang kita. Kenapa saya membuat laporan? Saya katakan tadi bahwa saya sudah pernah membuat laporan dua hal. Satu soal keterlibatan menteri di dalam mengkonsolidasi untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2. Itu satu laporan saya. Lalu yang kedua, saya juga melaporkan tentang mobilisasi kepala desa dan perangkat desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Itu kita laporkan. Tapi apa yang terjadi? Karena Bawaslu sudah bersikap partisan, sudah tidak independen lagi, berpihak pada pasangan calon tertentu, sehingga tidak menindaklanjuti daripada laporan-laporan yang sudah kami sampaikan. Mas Sira, maaf saya harus potong karena kita nggak bisa minta komentar dari Bawaslu malam hari ini karena ditudingkan tidak. Loh ya, mestinya harus ada Bawaslu ya, supaya kita ini. Baik, kita jeda dulu sejenak. Kita akan beralih ke topik yang selanjutnya. Ini terkait dengan salah satu tuntutan petitumnya bahwa minta PSU pemungutan suara ulang mungkinkah dilakukan dan bagaimana prosesnya memakan waktu cukup panjang. Usai jeda kami bahas di luar itu. Ini poin diskusi yang tertunda dari tadi. Mungkin kalau PSU itu anggarannya ada atau tidak? Mike, sorry. Pemungutan suara ulang diatur di 372 Undang-Undang Pemilu. Ya. Ada dua ketentuan, wajib dan dapat dan wajib. Pasal ayat 1 dapat jika terjadi bencana. Ayat 2 wajib kalau terjadi pembukaan kertas suara di luar tersebut. Ada orang tidak punya KTP, tidak terdaftar lalu memilih, ya. Adanya arahan dari petugas untuk memilih peserta pemilu tertentu, adanya penandaan terhadap surat suara. 4 hal itu terbatas. Jadi apakah mungkin ya ini dilakukan di seluruh TPS harus memenuhi kriteria itu, dan ini nggak pernah disampaikan dalam rekapitulasi berjenjang, ya, mulai dari tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai baru tingkat nasional. Nggak pernah dipersoalkan terjadinya dua hal tadi, wajib ataupun dapat dan wajib. Nah, kemudian soal petitumnya itu jelas bertentangan dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu maupun pasal 75 Undang-Undang Konstitusi yang ekspresif secara terang-terangan membatasi bahwa yang harus didalilkan kemajuan hukum adalah perolehan suara versi pemohon dan perolehan suara versi termohon. Itu diktum petitumnya harusnya seperti itu. Tidak ada mendiskualifikasi pemilihan uang dan sebagainya, nggak ada. Jadi kemungkinan besar juga tidak. Ya, tidak bisa, tidak ada kemungkinan besar. Tidak mungkin PSU itu nggak mungkin Mas. Tidak sesuai undang-undang. Kalau itu kan menurut
tafsir dia. Kalau dia bicara dalam konteks tidak ada satu terobosan hukum yang paradigmatik kayak begitu. Kita sudah punya pengalaman Pak. Ketika ada yang didiskualifikasi, kemudian ada pemungutan suara Tapi ulang. itu di pilkada kan levelnya. Loh, ini kan rezim pemilu legislatif pilpres ini adalah bagian dari rezim pemilu. Undang-undangnya beda Pak? Enggak, undang-undang beda. Jadi undang-undang pilkada ini kan cara pandang yang sangat normatif. Bukan normatif. Kalau saya sih memahami sesuai dengan undang-undang. Ketika konstitusi kita mengamanatkan pengaturan lebih lanjut soal pemilu juga diatur oleh undang-undang gitu loh. Enggak ada yang salah dengan mengacu kepada undang-undang. Enggak, sekarang kan gini, kalau kemudian ada terobosan hukum, ini harapan kita, ini harapan kami sudah. Dengar dulu, ini harapan kami dari pemohon nomor 3, kami bahwa hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi tidak lagi melihat dan menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah lembaga hanya persisian hasil pemilu. Saya itu harus melihat karena ini kita bicara tentang demokrasi, semua ini itu kita bicara demokrasi itu tidak bisa hanya pada ujungnya dari hulu hingga ini. Makanya harus membicarakan bahwa itu tahun 2010 ya ada semua bisa pelanggaran administrasi ada Kalau gitu saya ke Bang Terulin deh. Bang Terulin, ini PSU tidak mungkin nggak ya bisa, sudah pasti pemilihan ulang atau putaran kedua sudah pasti ada. Karena undang-undang mengatur itu, peraturan KPU juga mengatur itu. Jadi sudah pasti. Tapi kan tadi dengan syarat, dengan catatan tadi Sudah terbantu oleh Bang Habib. Ada 372 itu. Kenapa? Kenapa ada pemilu ulang atau tadi kita mendiskualifikasi, kemudian ada pemilihan berikutnya, pemilihan ulang dengan kita ada 2 petitum. Yang pertama dengan tidak mengikut sertakan pasangan nomor 2, presiden dan calon wakil presiden. Kemudian alternatif kedua adalah mengikutkan pasangan calon presiden nomor 2 tanpa diikuti oleh calon wakil presiden nomor 6. 372 gini Bung Habib, 372 yang tadi disebutkan adalah bahwa tanpa ada upaya dari penyelenggara, termasuk bukan hanya penyelenggara pemilu dalam KPU atau Bawaslu, tapi juga penyelenggara negara tidak boleh. Jadi 4 hal tersebut tidak pernah dijalankan dalam rekapitulasi berjenjang, bukan manipulasi dalam rekapitulasi tingkat TPS tidak dipersoalkan, lalu di kecamatan tidak dipersoalkan, dengan iming bansos, kemudian di kabupaten kota tidak dipersoalkan, kita dapatkan di provinsi tidak dipersoalkan, nggak ada. Mereka tanda tangan semua. Saya kira kita harus melihat ini dari aspek yang lebih holistik lah ya. Pertama, kalau kita bicara pemilu, yang paling fundamental adalah bagaimana negara menjamin terpenuhinya hak personal warga dengan jangan dipotong, jangan dipotong. Yang